hidupku. Benar Tuhan, tiada yang lain yang kami andalkan. Hanya Yesus sajalah yang dapat kami andalkan dalam berbagai situasi kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur kami dikembalikan bersama-sama untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, melainkan firman itu menjadi pegangan dalam hidup kami, supaya firman itu dapat kami lakukan dan kami dapat terus bertumbuh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar setiap kebenaran yang diberitakan dapat menjadi berkat bagi jemaat di GBPS ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom, karena jam-jam rawan gitu ya, kayaknya nanti pada ngantuk gitu ya. Ada yel-yel dari saya sebentar sebelum kita masuk kepada firman Tuhan. Kalau saya ngomong bagaimana kabarnya Bapak Ibu, katakan luar biasa, dahsyat, haleluya, puji Tuhan, jadi berkat, yes ya, luar biasa, dahsyat, haleluya, puji Tuhan, jadi berkat, oke. Yuk kita bangkit berdiri dulu yuk Bapak Ibu yuk. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, haleluya, puji, jadi, yes, beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita, amin. Silakan duduk, oke. Ya, saya mengucapkan terima kasih terlebih dulu gitu ya buat tempat ini yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk gitu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya cerita singkat gitu ya, pengenalan singkat supaya nanti bisa saling tegur sapa dan mengenal satu sama lain kalau ketemu ya. Saya namanya Wanda Siahaan. Kalau Bapak Ibu mungkin jemaat lama atau apa mengenal almarhum Pendeta Ranto Sari Siahaan, itu adalah papa saya, temannya Bapak Titi Gembala Sidang di tempat ini. Dan sekarang saya anak pertama, yang mengikuti ini adik saya yang kedua, dan yang ketiga kemarin pernah kesini juga, Kristo Antusias Siahaan. Tapi saya sudah berkeluarga sendiri, punya seorang suami ya, jangan sampai dua ya, bahaya kalau dua ya, bisa wah luar biasa kacau gitu ya. Punya satu orang suami di Banyuwangi, Genteng Banyuwangi, dan saya pelayanannya ikut suami di gereja suami di GKT Efrata, sama-sama Efrata, GKT Efrata Genteng Banyuwangi. Nah itu ya, saya di sana pelayanan tapi jadi hamba Tuhan lokal karena masih bolak-balik Surabaya Genteng sambil bantu mama di GBI Blessing Center. Sekarang Pak Titi lagi ada pelayanan di tempat saya, jadi kita tukar mimbar nih hari ini ya. Oke ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai kerendahan hati Rut membuka jalan karya Allah. Nah, berbicara mengenai sebuah rencana nih. Siapa yang di sini tidak punya rencana sekali dalam hidup? Ada? Adakah? Punya enggak rencana ibu? Yang sebelah sini dah saya tanya, yang senyum-senyum dari tadi kayak cantik sekali. Punya rencana dalam hidup ini? Punya gitu ya. Kalau punya rencana pasti juga punya apa? Langkah-langkah untuk menggapai rencana itu, ya kan? Nah, setiap orang gitu ya pasti punya yang namanya sebuah rencana. Semua orang dalam hidup ini nggak mungkin hanya berdiri apa istilahnya diam saja. Ya sudahlah Tuhan, ikut atur Tuhan saja. Aku nggak usah punya rencana. Jadi flat dalam kehidupannya, nggak mungkin. Nah, tetapi pertanyaannya, kita nih punya rencana ke depan gitu ya, planning ke depan. Apakah rencana yang kita planningkan, rencana yang kita inginkan semuanya tercapai? Enggak, ya kan? Pasti ada yang tercapai dan ada yang tidak tercapai. Itu semua karena
kehendak Tuhan, terserah mau tercapai atau enggak gitu ya. Nah, pertanyaannya nih gitu ya, kalau rencana Tuhan yang dikaryakan dalam hidup kita tidak sesuai, pasti enggak mungkin terjadi rencana kita itu. Nah, Kak, saya pernah menanyakan nih sama pemuda remaja di tempat saya pelayanan gitu ya, di GKT tersebut. Kira-kira nih rencanamu ke depan apa sih? Ada yang bilang, aku mau kuliah kedokteran loh, aku juga mau istilahnya kuliah nanti di luar negeri, bisnismen. Aku nanti mau jadi orang sukses. Terus aku tanya kan, saya tanya gitu ya. Maumu ketika menggapai itu apa sih? Bagaimana sih yang kamu rencanakan? Dia sudah planning ya. Saya mau nih nanti kalau kedokteran berarti saya belajar dulu nih buku-bukunya. Saya mempersiapkan diri saya dan lain sebagainya. Yang mau bisnismen juga dia mulai belajar gitu ya lewat YouTube, lewat buku-buku. Pokoknya sudah ada gambaran loh gitu. Nah, saya menanyakan, tapi jika rencana Tuhan tidak sesuai dengan rencanamu gimana nak? Ya sudahlah, saya pasrah, nggak tahu lagi loh, nggak usah lah, bingung aku juga. Nah, ada kata bingung, ada juga yang mengatakan, loh ya saya kecewa loh karena kok Tuhan itu harusnya memenuhi rencana saya. Harusnya saya itu rencananya dipenuhi, kan saya muridnya. Ya saya kecewa lah, saya sudah merencanakan, saya sudah hal-hal yang baik saya kerjakan, sudah berjuang. Ya kecewa lah, ya saya marah loh, nggak senang. Saya juga putus asa kalau rencana itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Padahal pada umumnya setiap rencana nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Terkadang kenapa kita bisa marah, terkadang kenapa kita bisa kecewa, itu karena ekspektasi kita sendiri, ya kan? Ekspektasi kita terlalu besar dan kita mengerjakannya demikian luar biasa gitu ya. Kita berpikir bahwa sebuah perkara, rencana besar itu harus diplanningkan, harus diwujudkan dengan langkah-langkah yang besar. Kalau nggak besar nggak akan terjadi. Makanya aku harus berusaha keras gitu ya. Tapi ketika sudah berusaha keras, ketika sudah benar-benar aku sudah berusaha sedemikian rupa, di tengah jalan tidak terjadi. Kecewalah. Padahal seringkali faktanya Tuhan mengatakan yang berbeda. Padahal justru Tuhan menggunakan peristiwa yang istilahnya mungkin kelihatan sederhana untuk menggenapi sebuah rencana yang besar. Tapi kadang kita protes gitu. Tapi kita akan belajar. Ada satu tokoh yaitu tentang Rut di sini. Bagaimana Rut ini nanti ketika dalam perjanjian baru dia bisa merasakan karya Allah dalam kehidupannya. Kita buka Rut pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai 13 gitu ya. Ada Alkitab boleh dibuka, ada Alkitab boleh juga dibuka gitu ya. Saya sambil minum gak apa-apa kan ya. Bukan sponsor gitu. Karena saya pernah pita suaranya di operasi, jadi kalau banyak ngomong harus banyak minum juga ya. Kita baca sama-sama yuk, bangkit berdiri. Ayat yang kelima sampai 13. Oke, ayat yang kelima saya, Bapak Ibu ayat yang ke-6 dan begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13. Dalam Rut 3 ayat yang kelima, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, setelah Boas habis makan dan minum, hatinya bergembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan dia, diam-diam disingkapkanlah selimut dari kaki Boas dan berbalinglah ia di situ. Ayat yang ke-9, bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami.
Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Silakan duduk. Bingung ya, apa ini maksudnya tentang rencana gitu ya? Bingung gitu ya. Oh pokok gini ceritanya ya. Oke, kita akan masuk pengajaran sebentar. Nah, sebelum masuk ke pasal Rut 3 gitu ya. Di dalam Rut pasal yang bisa PowerPoint-nya lagi ya kok ya. Kita lihat dulu. Di dalam Rut pasal yang pertama gitu ya, pasal pertama kalau kita baca ini berbicara mengenai bagaimana keluarga Elimelek di situ. Ya, keluarga Elimelek ini adalah keluarga dari mertua dari seorang Rut, di mana mereka itu menghadapi yang namanya kelaparan di situ. Nah, ini dia ya. Pasal 1 berbicara rentetan penderitaan. Kenapa saya katakan bahwa rentetan penderitaan? Kalau kita baca dalam pasal yang pertama, itu keluarga Elimelek sedang mengalami kelaparan di dalam kota Bethlehem pada saat itu. Nah, pikiran Elimelek pada saat itu, aku harus pindah nih, ya. Rencananya pindah karena ada kelaparan. Takutnya nanti kalau terus di Bethlehem, keluargaku akan tersiksa, menderita. Pemikirannya kalau terus di Bethlehem akan menderita. Jadi dia punya rencana untuk pindah ke daerah Moab supaya keluarganya tidak menderita. Singkat cerita mereka pindah ke Moab, ternyata apa yang terjadi? Bukannya malah apa yang direncanakan itu enggak ada penderitaan. Malah ada rentetan penderitaan. Ekspektasi elemen akan keluar dari penderitaan. Tetapi Tuhan berbicara lain, malah ada penderitaan. Penderitaannya apa? Elimelek meninggal sendiri gitu ya, dirinya sendiri meninggal. Kedua anaknya meninggal pada saat itu, Mahlon dan Kilon. Dan penderitaan itu dialami oleh keluarganya. Ada lagi kelaparan, ada lagi kesusahan, kehilangan. Jadi di sini kita lihat bahwa apa yang kita sudah ekspektasikan, apa yang sudah kita rencanakan, terkadang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi terkadang hal itu menunjukkan penderitaan bukanlah kesalahan. Penderitaan bukanlah rencana yang gagal. Penderitaan, proses malah justru menunjukkan adanya anugerah Tuhan di situ. Amin. Malah justru kesusahan itu dipakai Tuhan untuk memperlihatkan anugerahnya. Untuk memperlihatkan kebaikan Tuhan. Untuk memperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan nyata bagi setiap umatnya. Wow, keren. Tapi kadang ekspektasi kita penderitaan itu adalah ngelongso gitu ya. Hidup yang gak enak. Itu pasal 1. Masuk pasal 2. Ya, mereka sudah keluar nih dari penderitaan gitu ya. Akhirnya tiba-tiba di pasal 2 di situ ada Rut dan Boas ketemu. Di situ Tuhan sudah merencanakan bahwa segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika Rut dan Boas bertemu, di situ sudah ada rencana Tuhan bahwa nantinya Rut dan Boas akan masuk kepada silsilah Yesus Kristus di Matius 1 pasal 1. Nanti kalau kita baca di situ ada nama Rut ya, perempuannya itu Rut, ada nama Boas juga di situ. Padahal kalau dilihat seorang Rut ini adalah orang Moab. Bangsa Moab itu adalah orang yang tidak percaya Allah. Percayanya sama siapa? Dewa-dewa. Jadi menyembah dewa, menyembah berhala itu adalah aktivitasnya sehari-hari. Untuk menyembah kepada Allah Israel mereka gak percaya hal-hal demikian. Kita bayangkan bahwa seorang ini dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu yang besar nanti. Pasal yang kedua berada bahwa segala sesuatu tidak ada yang
kebetulan. Karena segala sesuatu dirancangkan untuk kebaikan setiap umatnya. Dan segala sesuatu rencana Allah itu yang terbaik buat setiap kita. Makanya ada strategi-strategi di situ. Sampai pada akhirnya pasal yang ketiga berbicara mengenai strategi-strategi yang dipakai manusia untuk mencapai tujuannya. Tetapi strategi-strategi ini bukan hanya strategi biasa. Di sini ada peran seorang Naomi ya. Naomi ini adalah mertua dari seorang Rut. Naomi ini adalah mertua yang luar biasa. Dia dekat sekali dengan Allah Israel. Hubungannya sangat intim. Hubungannya adalah Naomi adalah orang yang takut akan Tuhan. Makanya dia punya strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang terbaik buat Rut. Harus ada strategi-strategi yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau kita tarik benang merah kita, terkadang rencana-rencana yang kita buat, strategi-strategi yang kita buat, apakah sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau rencana-rencana yang kita buat, strategi-strategi yang kita mau sesuai dengan tujuan kita, itu sesuai dengan apa yang kita mau atau apa yang Tuhan mau? Coba kita refleksikan. Di sini Naomi, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Rut, makanya dia susun strategi itu. Jadi ada sutradara di situ seorang Naomi. Makanya baru masuk ke dalam pasal yang ketiga, masuk tentang bagaimana sikap kerendahan hati Rut membuka jalan karya keselamatan. Dari wanita penyembahan berhala, wanita yang tidak mengenal Tuhan, wanita yang istilahnya benar-benar kafir gitu ya, nggak punya Tuhan, nggak punya pandangan tentang Tuhan, malah justru menjadi kesaksian yang luar biasa. Silsilah keselamatan Rut masuk di situ. Wow, luar biasa. Kenapa demikian? Karena dia punya sikap kerendahan hati yang bagaimana? Kita akan lihat ya. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 Bapak Ibu. Oke, memiliki komitmen yang kuat. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan. Di dalam ayat yang kelima, Rut ini sebenarnya sadar gitu ya, bahwa segala yang engkau lakukan itu akan kulakukan. Itu merupakan komitmen. Kenapa kok saya katakan bahwa itu komitmen? Karena ketika Rut mengatakan segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Hal ini Rut mengingat bahwa dia punya komitmen kepada Naomi pada saat itu. Komitmennya apa? Di dalam pasal 1 ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan pasal 1 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan pasal 1 ayat yang ke-10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu. Itu Rut. Ya, ketika Mahlon dan Kilion gitu ya, anak dari Naomi meninggal, kan suaminya Rut meninggal. Tetapi dia adalah orang yang ngomongnya aku mau ikut mertuaku nih gitu ya. Mau ikut mertuaku. Makanya dia mengatakan enggak, aku enggak mau meninggalkan engkau dalam ayat yang ke-10. Dan dimasukkan lagi ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati. Dan di sanalah aku dikuburkan, di sanalah juga kamu dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripadamu. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dan dia mengingat, oh iya, dulu aku pernah benar-benar berjanji nih sama Naomi bahwa aku segala sesuatu akan aku lakukan. Segala sesuatu yang Rut istilahnya Naomi mau, dia akan lakukan. Makanya dia ingat, dia memiliki komitmen yang kuat di sini. Karena dia paham, dia kembali review, oh ya aku pernah berjanji
Berarti sekarang ketika aku berjanji bukan hanya sekedar ngomong doang. Bukan hanya sekedar berjanji doang. Tapi benar-benar aku genapi dengan cara akan segala sesuatu akan lakukan. Segala sesuatu ini apa? Segala apapun perkataan Naomi dia akan lakukan. Loh kalau yang baik gimana? Kok pasti gak ada yang baik? Tapi Ruth tahu di sini bahwa karena kedekatan Naomi dengan Tuhan, pastinya segala sesuatu yang direncanakan Naomi itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan mau dalam kehidupan Ruth. Makanya dia memiliki komitmen yang kuat di situ. Apa komitmen Ruth tadi ya? Ruth mau mengikuti Naomi pulang ke bangsanya. Di jalan kan ada dua itu, Ruth dan Orpa, ya kan? Awalnya Ruth dan Orpa ngomong, aku tetap ikut mertuaku. Oke, jalan. Ditanya lagi nih sama Naomi, sudah tinggalkan. Aku bisa sendiri, istilah kayak gitu. Yang balik siapa? Orpa kan? Ya sudahlah, oke kalau maunya mama begitu ya sudah aku balik. Tetapi seorang Ruth tetap mengikuti. Berarti sini sudah ada hati yang rendah hati dengan memiliki komitmen yang kuat. Dan kemana Naomi pergi, Ruth akan tetap mengikuti mertuanya kemanapun. Dan di mana Naomi bermalam, di situ Ruth bermalam. Bangsa Naomi juga bangsa Ruth. Artinya ketika dia melihat bahwa Naomi ini luar biasa, Naomi punya Allah yang luar biasa, dia takut akan Tuhan. Di situ bangsamu lah bangsaku itu juga berbicara, Allahmu lah Allahku. Dia meninggalkan sebuah kepercayaannya, dia meninggalkan sebuah dewa-dewanya, dia meninggalkan penyembahan berhalanya demi mengikuti Allah Israel di sini. Makanya akhirnya dia langsung memiliki komitmen yang kuat. Jadi komitmen Ruth ini menunjukkan apa? Bahwa dengan kerendahan hati dia mengingat komitmennya. Walaupun badai apapun, rencana demi rencana, pastikan seorang Ruth ketika menikahi salah satu seorang Naomi, seorang istri, punya kan rencana? Nanti keluargaku akan seperti apa? Anakku akan seperti apa? Coba kita bayangkan sebagai perempuan-perempuan di sini ibu-ibu. Ketika kita berumah tangga pasti sudah ada. Nanti aku akan sama suamiku akan bakal seperti apa? Nanti anakku akan digiring seperti apa? Nanti juga cucu-cucuku akan digiring seperti apa? Sudah ada pasti rencana-rencana di situ. Tuhan cut semuanya. Suaminya meninggal dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak menjadikan Ruth berpindah haluan. Tapi justru menjadikan Ruth berkomitmen yang kuat terhadap Tuhan. Karena dia tahu lewat Naomi ada Allah yang besar yang di situ. Yang melebihi apapun juga. Amin. Yang melebihi segala ekspektasi kita. Yang melebihi segala rancangan-rancangan kita. Allah kita lebih besar daripada penderitaan kita. Allah kita lebih dahsyat daripada kesusahan yang kita alami. Allah kita lebih luar biasa kebaikannya daripada rencana kita yang gagal. Amin. Dan kalau kita lihat di sini, terus apa respon kita dari memiliki komitmen yang kuat? Responnya apa? Ya responnya kalau mengikuti Tuhan berarti apapun rencana-rencana yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apapun rencana-rencana yang kita buat tidak berhasil, kita jangan langsung bersungut-sungut. Kita jangan langsung kecewa sama Tuhan. Loh kan aku manusia biasa gitu ya kadang. Ya jelas dong aku kecewa, yang jelas dong aku marah sama Tuhan gitu ya. Rencanaku gak tergenapi, rencanaku gak berhasil, ya jelas dong aku kecewa gitu ya. Aku merasa jengkel dan lain sebagainya. Justru malah dengan kekecewaan, justru malah dengan kejengkelan. Berarti sesungguhnya kita mengontrol kehidupan ini dengan kemauan kita. Rencana kita harus kita kontrol dengan kemampuan kita. Bukan kontrolnya Allah.
Orang yang memiliki komitmen kuat, pasti dia kontrolnya adalah Allah. Banyak orang kan mengontrol semua segala aspek kehidupannya. Apa yang dirasa? Kecemasan datang, ya kan? Kekhawatiran datang, ketakutan datang. Aduh, aku udah sakit bertahun-tahun, nanti aku mati mendadak gimana ya? Kontrol. Kita mulai mengontrol pikiran itu, aku harus apapun demi supaya aku nggak mati. Mengontrol, bukan dalam artian salah menjaga kesehatan, nggak salah menjaga kesehatan. Tapi jangan sampai penderitaan, rencana yang gagal, ketakutan yang ada, kekhawatiran ada. Ini melingkupi kita sehingga kita lupa bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah kontrolnya Allah. Segala sesuatu di dunia ini adalah kedaulatannya Tuhan. Bukan kita yang mengontrol segala sesuatu rencana kita. Bukan kita yang mengontrol segala kita. Kalau kita mengontrol segala sesuatu kehidupan kita dan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang ada hidup kita akan terus dalam ketakutan. Yang ada dalam hidup kita adalah kita meninggalkan Tuhan karena kita gagal. Kita akan meninggalkan Tuhan, kita akan bersungut-sungut, akan jengkel di situ. Jadi harus ingat bahwa komitmen kita ikut Tuhan apapun kondisinya. Dan ingatlah, karena karya Tuhan dalam hidup kita, rencana Tuhan itu jauh lebih indah ketimbang apa yang menjadi rencana kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan sudah memiliki skenario buat Wanda seperti apa, buat Kristi seperti apa, buat Bapak Gembala di tempat ini seperti apa gitu ya. Buat setiap kita seperti ini apa, itu sudah ada planning-planningnya dari Tuhan. Tapi bukan berarti ya sudahlah duduk santai saja, enggak gitu. Tetap berjuang, tetap istilahnya ada planning, tetapi jangan sampai ketika tidak terjadi kita marah. Ketika gagal kita tidak istilahnya terus setia sama Tuhan, tapi teruslah setia sama Tuhan. Ingat ya, bukan berarti kita tidak boleh berencana. Boleh, jangan flat juga dalam hidup ini. Tapi biarlah rencana kita itu kita gumulkan apakah betul sesuai dengan yang Tuhan mau ya. Kayak saya dulunya, siapa mau pendeta? Enggak mau gitu ya. Saya jujur nih gitu ya. Saya maunya dulu itu pengacara, tanya adik saya. Engkel-engkelan sama papa. Udahlah ikut papa aja jadi pendeta. Enggak mau, maunya pengacara, maunya ikut kuliah hukum. Ya sudah ada ekspektasi tuh. Nanti jadi pengacara, bisa jadi hakim. Karena saya suka sekali studi-studi kasus. Dan film-film saya pun tentang detektif-detektif. Saya suka sekali. Gitu ya, mencari kasus-kasus, terus saya gimana sih caranya begini, menebak penjahatnya siapa sih, senang sekali dari kecil itu, gitu ya, dari kecil sudah suka detektif Conan itu saya suka sekali, gitu ya, jadi sampai akhirnya senang gitu ya, jadi hukum gitu ya, tiba no gitu ya, sempat nih masuk, ya udahlah namanya orang tua ya, dukung-dukung aja anaknya. Ya sudah kalau kamu mau itu dah, rencanamu mau itu dah, lakukanlah gitu ya. Karena papa sudah bergumul kayaknya kamu jadi hamba Tuhan nih gitu ya. Ya sudah gak apa-apa. Papa tetap didukung sampai masuk di perguruan tinggi Universitas Trunojoyo Madura negeri gitu ya. Tiba no gitu ya. 3 semester masuk gereja kan pelayanan apa sambil pelayanan di GBI di Bangkalan, waktu itu ada GBI Bangkalan, saya tetap pelayanan di situ sama mahasiswa, jalani studi dan juga pelayanan, gabung pemuda di sana. Tiba ketika 3 semester berarti kan sudah 1,5 tahun menjalani kuliah. Kok ketika bergereja gitu ya di salah satu gereja GBI Bangkalan itu kok hati pengen kok pengen layani Tuhan full ya. Nggak tahu tiba-tiba datangnya dari hati gimana itu. Datangnya tiba-tiba di hati gitu ya. Saya tepis itu. Nggak mau. Tetap pengacara. Toh awalnya aku pengen pengacara gitu ya. Nggak mau aku. Tetap saya tepis. Singkat cerita terus gitu ya.
gak enak, gak damai sejahtera. Kayak Tuhan bukan kayak Tuhan ngomong, kayak maksudnya gak damai sejahtera di hati gitu ya. Kayak ketika pelayanan, kok aku pengen full ya Tuhan? Ada, dari hati kecil itu ada. Tapi saya terus gak mau. Singkat cerita gitu ya, suatu ketika gitu ya, saya baca gitu ya, seorang Paulus apa semua di kitab gitu ya. Tuhan gimana sih, apakah saya harus meninggalkan nih rencanaku ini? Beneran tah ini aku jadi hamba Tuhan? Yakin tah aku gitu ya? Aduh aku udah rencananya, wah akhirnya saya berdoa, saya bergumul. Saya cuma ngomong, Tuhan saya mau, kalau saya benar-benar mau jadi hamba Tuhan, kasih. Oke. Karena orang Batak gede suaranya kayak toa. Jadi jangan salah kalau saya bilang, sini. Itu gak marah. Itu memang nadanya begitu. Udah dari sononya nenek moyang gitu ya. Orang Batak kayak toa aneh galak tapi hatinya Hello Kitty. Aduh. Ya oke. Ya singkat cerita tadi sampai mana? Oh ya. Ya saya doa sama Tuhan gitu ya. Tuhan gimana nih? Kasih saya ketenangan dong. Kalau memang Tuhan harus saya meninggalkan kuliah ini ya sudahlah pasrah gitu. Karena semakin gak enak, tidur gak nyaman, gelisah. Kayak terngiang-ngiang, orang WL, terngiang-ngiang, dengerin papa khotbah, apa semuanya gitu ya. Kayak terngiang-ngiang aja gitu di hati, pengen gitu ya. Ini aku bilang Tuhan ini kepengen-kepengenan, takutnya kan gitu ya. Kepengen-kepengenan, apa bener nih? Gitu ya, apa bener nih? Tapi semakin itu hati kayak semakin rindu. Dan akhirnya oke deh Tuhan, berserah wes gitu ya. Akhirnya saya ngomong sama papa wah kan gitu. Gak percaya kata papa, ya wes gak apa-apa. Akhirnya saya urus berkas, saya mengundurkan diri dari kuliah tersebut dan langsung masuk STT-LTA. Jadi sekarang. Nah ya serencananya kita kadang gak sesuai, ekspektasi kita kadang gak sesuai. Tapi dibalik itu terus bergumul yang saya katakan itu. Komitmen yang kuat, bergumul terus akan rencana itu. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Ketika kita sakit, apa sih yang Tuhan mau dalam sakit ini, dalam hidupku? Apa sih yang Tuhan mau ketika saya dalam kesusahan, anakku kok seperti ini? Apa sih yang Tuhan mau buat keluargaku? Teruslah bergumul dan janganlah kita komitmennya turun, tapi semakin kuat di tengah-tengah rencana-rencana kita yang abstrak, yang gak tahu kita terjadi apa enggak. Amin. Amin. Yang kedua gak hanya memiliki komitmen yang kuat gitu ya. Tapi percaya dan taat. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Salah satu bisa membacakannya mungkin. Ayat yang ke-6, mohon maaf ayat yang ke-6. Sama-sama aja ya ibu bapak ya. 1, 2, 3. Amin. Sesudah itu pergilah. Berarti kata sesudah itu adalah keterangan waktu. Keterangan waktu yang bagaimana? Keterangan waktu ketika Naomi ngomong ataupun yang ketika dia ngomong lalu segala sesuatu akan kulakukan. Tadi kan ayat yang kelima dan akan yang kamu katakan akan aku lakukan. Sesudah Ruth ngomong gitu kan sesudah itu berarti menunjukkan keterangan waktu yang tidak tunda-tunda. Yang tidak ada penundaan. Ketika dia memiliki komitmen yang kuat, ketika dia disuruh Naomi, sesudah itu pergilah ke tempat pengerikan. Arti kata sesudah itu menunjukkan bahwa ketika dia ada disuruh perintah, enggak menunda-nunda perintahnya, langsung taat di situ. Ketaatan di situ. Kenapa? Kalau orang yang taat enggak tunda-tunda pastinya. Ya udahlah Naomi gitu ya, mama mertua, nanti aja gue capek gitu ya. Habis umbah-umbah mungkin itu gitu ya. Habis umbah-umbah mungkin kayak gitu ya. Nanti aja deh capek, bisa kan gitu ya. Ke pengirikan lagi, ke sawah lagi, ngapain panas terik gitu ya. Itu kalau nggak taat. Kalau taat kan langsung siap komandan mama mertuaku yang baik gitu ya, langsung. Nah itu menunjukkan adanya ketaatan di situ.
Sesudah itu pergilah. Pergi nih dia, oke saya pergi. Dan dikatakan apa? Dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Berarti di sini tidak hanya ketaatan, tetapi juga dia percaya penuh sama rencana Naomi. Kalau dia ragu-ragu akan sebuah rencananya Naomi, nggak mungkin dikatakan dilakukanlah tepat seperti yang diperintahkan. Pasti dia bilang, kalau ragu-ragu nih ya, kalau nggak percaya, ini aja deh yang dilakukan, ini nggak usah, nggak tepat, gitu ya. Jadi milih-milih. Katanya gini aja, ini aja yang kulakukan. Misalnya Naomi suruh, kamu ke pengirikan ketemu Boas, ya udahlah ketemu Boas aja, nggak usah ngomong-ngomong, cuma ketemu say hello aja, padahal disuruh ngomong, mungkin kayak gitu ya. Nah tapi dikatakan dilakukanlah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Berarti menunjukkan adanya di sini ketaatan dan kepercayaan penuh seorang Naomi. Memiliki hati, kerendahan hati seorang Rut terletak pada ketaatan dan juga kepercayaannya. Dia nggak hanya tunda-tunda dan juga nggak ragu-ragu. Dia punya keyakinan bahwa Naomi ini pasti akan memberikan yang terbaik. Karena dia tahu Naomi takut akan Tuhan. Makanya langsung tuh, oke, siap komandan, aku akan lakukan. Terus apa nih? Ketika dipengirikan gitu ya. Kalau kita baca ayat yang ke-8 di situ sama-sama di situ nggak saya tulis sih ya, bisa diperlihatkan ayatnya yang ke-8. Oke, sama-sama ayat yang ke-8 Bapak Ibu sekalian baca 1, 2, 3. Amin. Nah, kalau kita lihat kan dilakukan, sudah kamu harus temani Boas kata Naomi ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia ke pengirikan karena sudah malam. Coba bayangkan ya Bapak Ibu sekalian kalau kita di tengah malam sawah dingin enggak? Itu ya, meraba-raba dalam ayat yang ke-8 itu bukanlah suatu konotasi negatif gitu ya. Tapi kenapa? Ketika itu peristiwanya adalah ketika malam hari nih gitu ya, si Boas sudah selesai dia tidur di sebuah pengirikan itu. Kan ada kan biasa di sawah tempat tidur lah gitu ya, kayak joglo-joglo mungkin ya, ataupun bangunan-bangunan untuk peristirahatan gitu ya. Akhirnya dia tidur di situ Boas dengan selimutnya, jerami gitu ya. Dengan jeraminya dia ini terus katanya Naomi kan harus mendekati Boas. Jadi dia lakukan tuh gitu ya, dia deketi karena Boas tidur, dia lihat loh tidur nih orang. Dia tidurlah di samping kakinya seorang Boas. Nah karena dingin ya kan, dia tarik sedikit jeraminya. Jadi Boas itu bayangin kalau kita tidur di sawah gitu ya, tengah malam. Masuk angin enggak? Dingin enggak kira-kira suhunya? Kalau di Genteng tempat saya tinggal itu kan banyak sawah ya. Dan Genteng tuh suhunya dingin kalau malam hari. Saya bayangkan kalau di sawah seorang Boas ini lagi tidur pasti kan lewat jerami gitu ya. Ada jerami selimutin. Ditarik pasti kan dingin tuh kakinya kerasa. Makanya diraba-rabalah. Nah raba-raba di sini bukan konotasi negatif. Dia raba dia kaget. Loh kok ono Rut ini di sini gitu ya. Kok ono Rut ngapain gitu ya. Nah ketika Boas tahu itu Rut hambanya. Langsung Rut ngomong dalam ayat yang ke-9. Ayo dong menebus aku. Nikah dengan aku. Nah coba bayangkan. Ini cewek nih tidur di sebelah. Tiba-tiba ngajak nikah. Gimana? Yang cowok-cowok dah bapak-bapak. Tiba-tiba nih ya bapak-bapak ya. Dideketin wanita gitu ya di sebelah. Tiba-tiba will you marry me ko? Will you gitu. Gak tanpa kenal. Belum kenal sama sekali nih gitu ya. Gimana? Kan shock gitu ya. Tapi respon Boas. Nah di sini juga salah satu rencana Tuhan. Luar biasa. Respon Boas. Ketika Boas tahu itu Rut. Hambanya meminta untuk melindunginya. Bukan diomong dia bahwa. Aduh bahaya nih Rut gitu ya. Tapi dia tahu dia tidak merendahkan Rut sama sekali. Bahkan dia ngomong baik-baik. Ketika Rut ngomong tebuslah aku, lindungilah aku dan kerabatku semuanya.
Respon Boas tidak merendahkan Rut sedikit pun. Itu juga pasti rencana Tuhan kan. Pasti Tuhan gerakan hatinya Boas gitu ya. Jadi akhirnya memuji Rut. Karena ternyata Rut ini perempuan yang baik-baik. Dan Boas pun sebenarnya sempat menolak. Tapi menolaknya gak langsung dia. Dia menolaknya dengan cara gini ya. Coba nanti mungkin ada juga yang menebus gitu ya. Di dalam ayat yang ke-12 gitu saya bacakan. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus gitu ya. Dikatakan lagi di situ. Tetapi walaupun demikian masih ada seorang penebus yang lebih dekat dari aku. Jadi sebenarnya masih ada, gak hanya Boas. Nah lanjut lagi ayat yang ke-13. Tinggallah di sini malam ini gitu ya. Terus dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baiklah biarlah ia menebus. Tapi kalau tidak dia mau menikahi kamu, ya melindungi kamu, ya udah. Aku saja. Berarti di sini sudah ada nih rencana Tuhan kelihatan nih, wah gitu ya. Kalau misalnya orang lain itu belum tentu kan bisa ada karya keselamatan dan lain sebagainya. Memang Boas yang dipilih, nah itulah karya di situ ya, rencana Tuhan. Respon Boas langsung juga dia menyetujui. Ketika oh ternyata orang yang satu lagi nggak mau, makanya Boas oke, siap untuk melindungi, ya kan, melindungi kerabatmu, melindungi keluargamu, dan akhirnya sudah menikahlah mereka, gitulah ya istilahnya. Ending rencana Allah bagi peristiwa Rut. Rencana dari Allah merupakan bagian dari sebuah rencana yang sangat besar. Dari kisah Rut ini kita melihat penebusan Allah terhadap umatnya. Karya keselamatan. Kenapa saya katakan? Seorang Rut yang saya katakan tadi adalah penyembahan berhala. Orang yang percaya penyembahan. Orang yang percaya dewa. Kita moro-moro percaya Allah. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Dan malah justru keturunan Boas dan Rut menjadi keturunan dari silsilah Yesus Kristus. Berarti ini menunjukkan adanya anugerah dari setiap rencana-rencana kita yang mungkin gagal. Anugerahnya apa? Kalau kita pandang dari sudut pandang kita. Kalau kita taat dan peka dan percaya gak ragu-ragu akan setiap rencana Tuhan. Kita akan melihat anugerah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ini ending dari rencana Allah. Wow, keren kan? Yang awalnya gak ngerti sopo Allah Israel. Yang awalnya bukan umat pilihan Allah. Yang awalnya bangsa kafir. Tapi diubah Tuhan sedemikian rupa. Ketika adanya komitmen yang kuat. Ketika adanya ketaatan dan kepercayaan yang teguh. Yang dialami oleh seorang Rut. Terus respon kita lihat Rut adalah contoh bagaimana Allah dapat mengubah kehidupan dan membawa ke arah yang telah Allah tentukan. Loh berarti rencana Tuhan berubah-ubah? Tidak. Sebenarnya rencana Tuhan tetap yang terbaik. Terkadang yang mengubah kita sendiri gitu. Loh kok kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita belajar bahwa kalau kamu ikuti kehendakmu, ya wes jegur laut istilahnya kayak gitu ya kan. Ya udah susah sendiri, stagnan sendiri hidupmu. Gak akan bisa bertumbuh karena engkau sendirilah. Karena kekehan kamu dewe gitu ya. Nah makanya dikatakan harus ada ketaatan, kepercayaan. Terkadang kita bimbang, ragu-ragu. Kayaknya enggak deh, Tuhan wes ngomong. Udahlah gini aja mendingan kan. Dari hati kita wes ada tuh perasaan-perasaan gitu. Udahlah Tuhan kayaknya enggak kayak gini deh. Ragu-ragu lagi melangkah, ragu-ragu bimbang lagi. Ya enggak jadi-jadi gitu ya. Akhirnya happy ending. Ketika kita memiliki rencana-rencana ke depan. Pertanyaannya, apakah kita sudah gumulkan kepada Tuhan? Apakah rencana kita memang yang Tuhan izinkan dalam hidup kita? Atau memaksa rencana kita justru harus terjadi? Kita sendiri yang tahu. Biarlah kita taat, komitmen yang kuat, proses yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi. Ingatlah bahwa
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, dan melebihi apapun juga. Rencana kita boleh gagal, tapi kita nggak punya Tuhan yang gagal. Amin. Rencana kita boleh meleset, tapi rencana Tuhan tidak pernah meleset tepat pada waktunya. Amin. Rencana kita boleh saja amburadul kacau, tapi di dalam kontrolnya Tuhan, hidup kita tidak akan kacau. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita menyanyikan pujian tadi sebelum firman. WL mungkin bisa bernyanyi pujian ini, memuji Tuhan. Kita harus ingat bahwa memang Yesuslah yang kita andalkan dalam setiap rencana-rencana kehidupan kita ke depan. Kita pujikan ini dengan kesungguhan hati kita sambil kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi di hadapannya. Sambil WL menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu saya izinkan untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita punya rencana-rencana. Tapi apakah rencana itu sudah kita gumulkan kepada Tuhan? Apa respon kita selama ini ketika ada penderitaan? Apa respon kita selama ini ketika ada kesusahan? Taatkah? Komitmenkah? Percayakah sama Tuhan? Doakan sama Tuhan pergumulanmu dan komitmenmu dan ketaatanmu dan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesus Kau yang Kau andalkan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi dengan kerinduan hati kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan komitmen teguh kita katakan, perlu Engkau Yesus. amin. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanmu di dalam-Mu. Kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku
mari kita sembah Dia secara pribadi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang berdiam diri di hadapan Tuhan. Ucapkanlah syukurmu ke dalam nama Tuhan. Berdoalah secara pribadi di hadapan Tuhan. Ambillah komitmen untuk terus percaya, untuk terus taat, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Bapa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allahku yang baik, Allah yang luar biasa, Allah kami, Allah yang agung. Anugerah-Mu Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kami. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Menguatkan kami bagaimana Engkau adalah Allah kami yang teramat baik, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mempunyai rencana yang besar, rencana yang baik dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya setiap rencana-rencana yang kami sudah planningkan, kiranya semua dalam kontrol Allah. Dan kiranya Tuhan, kami bisa memiliki hati yang komitmen yang kuat terhadap-Mu, penuh kepercayaan, penuh ketaatan, agar kami bisa melihat bahwa apapun rencana kami yang gagal, kami bisa melihat ada Tuhan kami yang tidak pernah gagal, yang rencananya selalu indah dan pasti dan tepat pada waktunya bagi setiap kami. Kuatkan kami berjalan dalam kehidupan yang Engkau izinkan proses demi proses. Kuatkan kami melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk.